Ini kan analisa yang dipakai oleh Bina Marga untuk pekerjaan jalan dan jembatan. Nah, kalau sistem mereka itu sudah tentu sudah baku penetapan divisi umum, divisi drainase, ya. Dan ini mengikat dengan spesifikasi Bina Marga tahun 2018 revisi 2. Mungkin sekarang ada peraturan yang baru, tapi yang terbaru yang saya tahu itulah. Kita ambil contoh inilah ya. Ambil contoh ini kita tandain. Ini galian ini kan. Galian untuk selokan drainase umpamanya. Ini kode yang sudah baku, ini urean yang sudah baku, galian untuk selokan drainase dan saluran air. Ini harga satuannya. Sekarang yang kita pertanyakan, dari manakah angka harga satuan ini? Ini di harga satuannya. Harga satuan ini berasal dari penjumlahan item upah, material, karena ada material maka 0, dan peralatan. Peralatan yang digunakan kita cek lagi, ini adalah digunakan eskavator dan dump truck. Kita perhatikan eskavator, angka ini eskavator ini diperoleh dari harga sewa eskavator dikalikan dengan jumlah jam alat yang digunakan untuk memproduksi 1 kubik galian. Nah, ini maknanya jumlah jam yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 kubik galian. Oke, dari mana ini? Dari 0,221. 0,221 dari mana? 0,1 ini adalah 1 bagi produksi dalam 1 jam. Produksi galian si ekskavator dalam 1 jam. Dari mana diketahui produksi per jam ini? Dengan menggunakan rumus ini. Intinya adalah koefisien ini mewakili produksi peralatan ekskavator ini dalam 1 jam. Nah, untuk lebih memahami tentang dari mana koefisien ini datangkan, ada baiknya kita mundur dulu sejenak. Kita lihat bagaimana cara kerja ekskavator ini dalam melaksanakan penggalian drainase. Oke, coba kita perhatikan urutan kerjanya. Nah, kalian perhatikan ini uraian analisa harga satuannya, diperhatikan pada urutan kerja. Yang pertama, penggalian dilakukan dengan menggunakan mini ekskavator. Kemudian mini ekskavator menuangkan material hasil galian ke dalam dump truck. Kemudian dump truck membuang hasil galian keluar lokasi sejauh sekian jarak. Lalu sekelompok pekerja akan menemukan hasil galian khususnya untuk line ditch. Nah, bagaimana cara memahami ini? Ada baiknya kita coba simulasikan dengan gambar ya. Badan jalan. Kemudian ini adalah saluran. Lahan yang akan kita gali untuk saluran. Yang dia memiliki lalu
Ini adalah bucket, nah seperti itu. Ini sudah ada dump truk yang menunggu. Oke, ini kan ini baknya. Lengan eskavator akan bergerak. Dari arah sini ya, ambil tanah ini mengangkut kemari, ambil tanah mengangkut kemari. Nah, pertanyaan dalam analisa adalah berapakah volume galian per jam? Nah, maka jawabannya adalah volume sama dengan jumlah isi bucket per jam. Isi bucket per jam. Oke. Apabila dalam satu jam si eskavator ini mampu memindahkan tanah galian ini ke dump truck sebanyak 10 bucket, maka adalah sebesar sama dengan 10 bucket per jam. Berapa isi 10 bucket? Tentu satuannya adalah kubikasi. Apabila bucket ini isinya satu bucket ini adalah 0,2 kubik, maka volumenya adalah 0,2 kali 10 bucket. Nah, ya kan, per jam sama dengan 0 sama dengan 2 meter kubik per jam. Jika satu bucket isinya sama dengan 0,2 meter kubik. Oke. Nah, ini adalah jawaban utama terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan produktivitas eskavator. Kenapa rumus di sini yang digunakan terlalu panjang? Nah, sekarang kita perhatikan satu persatu. Coba kita perhatikan. Sekarang kita breakdown perhitungan yang di analisa ini. Coba perhatikan rumus ini. Volume produksi sama dengan volume bucket per waktu. Ini adalah rumus utama. Kita anggap volume bucket sama dengan 0,2
kubik. Dalam hal ini volume produksi galian drainase adalah volume tanah yang digali dan diangkut ke dalam truk. Waktu. Berapakah waktu? Setelah kita ketahui tadi, berapa jumlah waktu dari memindahkan bucket ini, memindahkan material di sini ke dalam truk. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu apa aja kerjaan eskavator dalam hal penggalian drainase ini. Yang pertama adalah menggali, waktu menggali, kemudian waktu untuk memuat. Di sini kita bisa perhatikan, katakanlah waktu menggali 0,12 menit, ya kan? Waktu memuat 0,1 menit. Berarti waktu menggali 0,12, waktu memuat 0,1. Sehingga waktunya adalah 0,22 menit. Nah, tentu ini harus kita konversi ke dalam satuan jam, karena kelasimannya produktivitas itu dalam satuan jam atau hari. Nah, dalam hal ini kalau penggalian kelasimannya adalah menggunakan satuan jam, maka waktu adalah 0,22 menit per 60, berarti sama dengan 0,0037 jam. Oke, sampai di sini selesai ya. Volume produksi sama dengan 0,2 per 0,0037 sama dengan 54,54 kubik per jam. Nah, faktor bucket yang dikenal dengan FB dan faktor alat yang dikenal dengan FA. Faktor bucket dan faktor alat kita gunakan 0,83. Angka itu dapat kita lihat di tabel-tabel alat dan akan kita bicarakan kemudian. Oke, nah sekarang kita praktekkan. Maka volume kapasitas produksi sama dengan 54,54 kubik per jam tadi dikalikan dengan FB dikalikan dengan FA, berarti 54,54 kali 1 kali 0,83 sama dengan 45,27 meter kubik per jam. Nah, 5,27 kubik. Dari sini kita bisa buktikan seperti inilah asal mula dasar perhitungan. Pada prinsipnya menghitung kapasitas produksi adalah seperti itu tadi.
Nah, sekarang kita simak, artinya sekarang sudah terjawab dari mana koefisien K. Berapa koefisien eskavator? Koefisien eskavator sama dengan 1 per kapasitas produksi sama dengan 1 per 45,27 sama dengan 0,022 jam per meter kubik. 0,221 jam per meter kubik.